Yesus hadir ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah bagi semua orang. Misi keselamatan yang dibawa Yesus dilakukan dengan dasar cinta kasih sejati dan dimulai dengan memerdekakan orang-orang dari belenggu kesulitan, mulai dari menyembuhkan sakit fisik, mengusir setan, mempertobatkan yang berdosa, dan akhirnya membawa damai sejahtera bagi orang yang mencarinya. Dalam perjumpaan Yesus dengan perwira di Kapernaum, Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan hamba perwira itu yang menderita sakit lumpuh. Perwira tersebut berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kasihlah yang membuat perwira itu mau bertindak mencari Yesus dan dengan kerendahan hati memohon pertolongan Yesus. Inilah yang dikehendaki Yesus bagi murid-Nya, agar kita pun berpihak pada yang lemah, punya kasih yang tulus pada sesama, tanpa melihat asal-usul dan suku bangsa. Keberpihakan pada yang miskin dan lemah jelas ditunjukkan oleh Santo Ambrosius dalam tulisan, khotbah, dan tindakannya. Pada saat penahbisannya, dia memberikan semua harta miliknya kepada gereja dan orang miskin, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan saudara perempuannya, Marcelina, yang menjadi biarawati. Beberapa tahun kemudian, dalam suatu peristiwa melawan kaum Arian, Santo Ambrosius melebur bejana suci gereja di Milan untuk menebus para tawanan, dan dengan tegas menyatakan bahwa gereja memiliki emas bukan untuk disimpan, tetapi untuk dicairkan dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam meneruskan misi perutusan Yesus di dunia, tugas Gereja Katolik dan kita anggotanya adalah menghadirkan wajah Allah pada sesama. Kabar sukacita Allah disampaikan dengan rasa keprihatinan pada kondisi aktual umat, agar tercipta sukacita dan damai sejahtera di tengah umat. Didasarkan pada cinta kasih persaudaraan sejati yang diajarkan Tuhan Yesus, maka dalam perjumpaan dengan sesama, seakan kita memandang wajah Allah sendiri. Gereja Santo Ambrosius tanggap pada kebutuhan umat dan berpihak pada kaum lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas atau KLMTD. Di masa pandemi ini, gereja melakukan pemulihan kesehatan, ekonomi, dan iman agar dapat menghadirkan gereja yang mengasihi, peduli, dan bersaksi di tengah masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Baldwin. Saya dari lingkungan Santo Yakobus. Dan dalam pelayanan di Paroki Villa Melati Mas, kami adanya di tim PSE, yaitu adalah pengembangan sosial ekonomi. Dan tim PSE sendiri itu adalah merupakan salah satu tim dari bidang pelayanan. Nah, untuk tim PSE itu sendiri, pelayanan utama kita adalah kepada umat KLMTD, yaitu adalah yang kita singkat menjadi kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Tim PSE memiliki beberapa subtim. Ada subtim karitatif, kemudian subtim pemberdayaan, subtim asak, subtim kesehatan, dan juga subtim bimbel. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karitatif, ya. Karitatif itu adalah pelayanannya adalah berupa bantuan, ya, kepada umat. Jadi bantuan yang selama ini sudah dilakukan yaitu adalah bantuan untuk kontrakan, kemudian dana lansia, dana obat-obatan, kemudian juga untuk
membayarkan BPJS, ya. Dan selama pandemi ini baksos kepada umat, kemudian baksos kepada warga yang ada di sekitar gereja. Nah, kalau subtim pemberdayaan itu pelayanan utamanya adalah memberdayakan ekonomi umat KLMTD. Kita bersinergi ya dengan tim kreatif, tim Komsos, kemudian membentuk yang namanya Sobat Ambro. Itu peran dari subtim pemberdayaan adalah memberikan pelatihan-pelatihan nanti pada saat kepada mitra Sobat Ambro. Jadi kita ingin melakukan pemulihan ekonomi umat itu secara bersama-sama. Kita mengundang ya kepada umat yang punya pengetahuan, punya keterampilan, punya keahlian, kepada anak-anak muda yang ngerti content creator, digital marketing, untuk bisa mendukung ya. Kemudian yang berikutnya adalah subtim ASAK ya. Subtim ASAK ini yang dilakukan utamanya adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak ASAK ya. Jadi ada untuk yang SD, SMP, SMA ya, SLTA, kemudian dan juga untuk yang ayo kuliah, yaitu adalah untuk yang anak-anak mahasiswa dan mahasiswi. Jadi itu dilakukan dengan tujuan agar anak-anak ASAK ini bukan cuma untuk mendapatkan bantuan, tetapi mereka juga terlibat dalam pelayanan gereja. Subtim kesehatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan, terutama kepada umat. Kemudian dulu sebelum pandemi yang dilakukan secara rutin itu adalah donor darah. Kemudian juga beberapa kali melakukan pelayanan kepada posyandu ya, posyandu yang ada di sekitar gereja. Dan selama pandemi ini, subtim kesehatan itu yang selama ini, yang kemarin melakukan vaksin lansia. Jadi bersinergi dengan PTMA, Paguyuban Tenaga Medis Ambrosius, kemudian dengan Kill Covid, kemudian pada saat Covid gelombang kedua, PPKM kemarin Juli ya, yang mencarikan obat, kemudian bentuk tim untuk PPC akhirnya. Itu salah satunya yang melibatkan yang memberikan dukungan adalah subtim kesehatan. Yang terakhir adalah subtim bimbel ya. Kalau subtim bimbel ini adalah memberikan pelayanan bimbingan belajar kepada warga di kampung baru ya. Jadi pelayanan PSE ini bukan hanya kepada umat, tetapi juga kepada selama ini bersinergi dengan tim HAHK untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada warga sekitar gereja. Kita berusaha ya untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau secara pribadi buat saya dan tim ya, kita melayani bukan karena kita sempurna, karena kita bagus, bukan, tapi kita melayani dalam segala kekurangan kita, segala keterbatasan kita. Halo, nama saya Anastasia Penny, biasa disapa Amsi. Saya dari lingkungan Santo Silverius. Saat ini saya tergabung dalam tim pelayanan kedukaan Ambrosius. Saya juga sebagai anggota aktif Legio Maria Presidium Bunda Pembaharu Dunia. Sejak pandemi, kegiatan tersebut tentunya mengalami perubahan. Saya lebih banyak diam di rumah. Kalau sebelumnya ketika ada umat yang meninggal, kami bisa segera datang ke lokasi. Maka di masa pandemi ini, kami harus mengikuti prosedur yang ada, antara lain memastikan yang meninggal bukan karena COVID. Pendapat dari komunitas masyarakat terhadap pelayanan baik di TPKA maupun Legio sangatlah positif. Umat yang keluarganya sedang mengalami kedukaan kadang membutuhkan bantuan, misalnya mencarikan ambulan, peti mati, rumah duka, tanah, makam, dan lain-lain. Bagi saya, melayani bukan hanya sekedar menyibukkan diri, tapi sebuah panggilan. Melalui pelayanan, saya bersyukur dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang diberikannya kepada saya. Saya juga merasakan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan karena boleh melayaninya melalui pelayanan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang berduka. Halo, selamat malam. Nama saya Dr. Wati. Saya tinggal di Villa Melati ini, di komplek Ambrosius ini, di lingkungan Fransiskus Asisi sudah sejak tahun 2006.
Saya tinggal di sini sudah sejak tahun 2006. Saya bekerja sebagai dokter di Puskesmas Pondok Jagung sejak tahun 2013. Sebelum pandemi mah dulu kita ya biasa ya pergi bekerja setiap hari, nggak setiap hari. Kalau saya bekerja kan karena ada shift, karena kita ada shift, jadi bergantian dengan teman. Ada 5 dokter, kadang ada 6 dokter, begitu setiap hari. Itu sih semua sih berjalan ya seperti biasa aja. Tiap kali pasien berobat, batuk, pilek, semuanya kita nggak merasa takut ya sebelum dibandingkan dengan sesudah 2020 di bulan Maret. Setelah Maret, April, nah itu mulai banyak orang ketakutan. Misalnya melayani pasien dengan baju biasa, kalau dulu kan dengan baju biasa, tidak protokol ketat, tidak perlu pakai APD, tidak kepanasan, terus ngobrol enak dengan pasien, tidak takut tertular. Namun setelah Maret, April, mulai ada pandemi, semua jadi berubah. Yang paling berasa ya, mungkin banyak orang rasa ketakutan, termasuk kita juga mungkin rasa takut, cuma karena mau tidak mau kita di garda paling depan, ya mau nggak mau tetap harus berjalan. Walaupun mungkin ada rasa takut, tetap melayani sesuai dengan prosedur yang ada. Yang penting pakai protokol yang benar, sama tetap berdoa semoga dikasih kesehatan. Yang nggak usah takut, tetap dengan protokol kesehatan yang benar, sama tetap sambil melakukan pelayanan kita biasanya sambil berdoa, jangan sampai ketularan, dikasih sehat. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Hanafi dari lingkungan Maria de Fatima. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Rukun Tetangga 040 dalam lingkup RW 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Membantu warga dengan membuat surat pengantar untuk mengurus surat-surat kependudukannya, mengawasi keamanan dan kebersihan agar berjalan dengan baik, sehingga kebersihan dan keamanan bertambah lebih baik. Bekerja sama dengan RT-RT lainnya, misal kerja bakti membersihkan saluran air dan bahu-membahu menanggulangi banjir, mengajukan musrenbang untuk perbaikan jalan, saluran air, dan lain-lain. Sejak pandemi saat ini, selain tugas-tugas yang tadi saya sebutkan, kami bersama dengan para tetangga saling memberi informasi ke WA Group tentang bahaya COVID-19, mendorong warga untuk melakukan vaksinasi, dan membantu warga yang sedang isolasi mandiri dengan memberi makanan supaya warga sembuh seperti sedia kala. Selain itu, kami juga melaporkan ke Satgas COVID dan memberi informasi tentang rumah sakit, obat-obatan, dan oksigen yang tersedia. Bersama-sama dengan para tetangga, berusaha membawa dan membangun saling pengertian agar tercipta kerukunan antar tetangga. Saya melakukan semaksimal mungkin yang saya bisa. Tentunya masih banyak kekurangan saya dalam menjalankan tugas saya sebagai Ketua RT. Perkenalkan, saya Christian dari lingkungan Santo Yakobus. Saya di Santo Yakobus juga berlaku sebagai Wakil Ketua baru tahun ini. Kemudian saya sekarang sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Komisi 4. Komisi 4 itu adalah komisi pembangunan seperti pembangunan jalan, drainase, pemukiman, maupun lingkungan hidup juga, dan perhubungan. Untuk sebelum itu dari Desember sampai bulan Juni akhir, itu saya banyak kegiatan bertemu dengan warga dan lebih ke arah pembangunan fisik. Yaitu misalnya saya sudah turun untuk 13 titik untuk reses. Reses itu adalah penyerapan aspirasi dari Dewan, di mana Dewan disuruh turun ke masyarakat untuk menampung keluhan, aspirasi, maupun jika ada yang mau ditanyakan. Setelah PPKM darurat,
selama bulan Juli itu saat-saat yang masanya genting banget, karena di mana banyak permintaan untuk diterima di puskesmas maupun di rumah sakit. Lebih banyak aduannya itu adalah untuk dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas di masa COVID. Dan selain itu juga saya juga pas kebetulan di masa pandemi itu yang darurat, itu juga ada penerimaan murid, saya juga mendapat aduan di mana ternyata anak sekolah negeri itu masih ada yang namanya istilahnya permintaan secara halus untuk beli seragam, padahal seharusnya seragam itu tidak diharuskan untuk membeli, yang namanya seragam tidak harus. Kalau ada yang memaksakan, boleh lapor ke saya. Saya juga melakukan vaksinasi, baik saya adakan sendiri maupun dengan partai saya. Yang saya adakan sendiri di Serpong Utara, saya melakukan 2 kali acara vaksinasi. Pertama di Villa Mutiara, dan titik kedua saya melakukan vaksinasi itu ada di Regensi Melati Mas. Saya bisa lihat langsung dari responnya langsung itu saat saya mengadakan reses yang aspirasi 13 titik. Di mana saya langsung bertemu dengan pengurus lingkungan, pengurus RT RW, maupun dari warga sekitar. Responnya misalnya saya banyak turun di daerah-daerah perkampungan yang jarang terjamah sama dewan-dewan. Itu di Pakuja dan Lingkungan Karya. Mereka secara overall itu sangat-sangat senang. Inilah saat saya berbuat untuk mereka. Membawa perubahan, membawa perbaikan. Sebetulnya saya menjadi dewannya juga sebetulnya dari arahan. Ya bisa juga dianggap berkah dari Tuhan ya. Dari pertemuan hari ini, mengajak kita untuk berefleksi. Apa yang dapat kita berikan dan lakukan untuk melayani komunitas dan sesama sebagai wujud komunitas Allah. Dengan melalui tindakan yang kita lakukan, orang lain dapat melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Seperti teladan semangat Santo Ambrosius yang ingin menghadirkan wajah gereja yang terbuka untuk semua orang dan membangun persaudaraan sejati serta tanggap pada persoalan sosial, ekonomi dalam masyarakat. Dari tayangan video barusan, hendaknya kita semua mau melakukan langkah konkret dengan terlibat dalam lingkungan dan masyarakat untuk menampilkan wajah gereja yang peduli dan bersahabat, sesuai dengan peran dan talenta kita masing-masing. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, seperti 3S, sapa, senyum, dan salam. Menghargai martabat manusia. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di tempatnya. Berusaha membantu tetangga atau umat lingkungan yang sakit melalui doa atau berbela rasa sesuai kemampuan kita. Ikut partisipasi dalam kegiatan paroki seperti TPCC, Gerakan Berkat, ASAK, TPKA, dan lainnya. Ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, misalnya menjadi pengurus RT, RW, juga tingkat pemerintahan, atau di lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Saya berharap melalui pelayanan yang saya lakukan ini dapat membawa kebaikan bagi keluarga, orang yang berada di sekitar, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran dan kasih Allah. Harapan lainnya adalah menggerakkan orang lain untuk turut terlibat dalam layani sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Dari sekian banyak subtim-subtim yang ada di tim PSE, kami sangat berharap keterlibatan nantinya ya pada umat-umat yang ingin terlibat dalam pelayanan ini, kita bisa bersama-sama melayani kepada umat-umat yang ada di Paroki Villa Melati Mas. Mungkin untuk teman-teman sekalian, jika kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai, kita berusaha saja
untuk mencari sebetulnya itu adalah rancangan Tuhan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dibanding kita mendapatkan sesuatu yang sangat mudah. Jadi kesulitan atau tantangan itu akan melatih kita untuk menjadi yang lebih baik dan supaya kita dapat menjadi terang dan garam di masyarakat. Ayo teman-teman, kita terlibat juga dalam lingkup antar warga. Kita bantu petugas keamanan dan kebersihan dengan menjaga juga mulai dari rumah masing-masing. Kalau kita bersama menjaga, terasa lebih ringan tugas kami. Ayo teman-teman, kita terlibat sehingga kepedulian berbangun bersama. Bukankah keterlibatan adalah bagian dari tugas perutusan kita sebagai orang Kristiani? Mari mohon kepada Tuhan supaya mau mengetuk hati kita semua untuk mau berperan aktif dan selalu menghadirkan wajah Allah dalam setiap aktivitas dan tindakan kita. Tuhan memberkati.